sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui ibadah kesucian secara online, di mana saudara tetap berada di rumah masing-masing. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya tentu dahsyat yang kita rasakan pada saat ini. Oleh karena kita memiliki Allah yang dahsyat. Amin saudara. Tidak terasa seminggu lagi kita boleh lewati. Tepatnya pada hari ini adalah hari ke-17 pada bulan Mei tahun 2020, atau bersamaan dengan hari ke-63 sejak diberlakukannya pembatasan kegiatan di luar rumah oleh karena wabah virus COVID-19. Meskipun masih dalam suasana yang tidak menentu oleh karena virus tersebut yang membuat kita harus beribadah di rumah, tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita adalah Allah yang pasti dan selalu setia. Mazmur 31 ayat yang ke-24 mengatakan, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Kekuatan kita hanya dalam hadirat Tuhan. Dialah segalanya bagi kita. Dia nyata dan hadir di sini. Kita merasakan kuasanya yang tak terbatas, sehingga kemenangan, kesembuhan, serta kelepasan terjadi di sini. Mari kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan kita. Kita membuka persekutuan kita pada pagi hari ini sambil kita menaikkan pujian penyembahan dalam sikap doa. Kemenangan terjadi di sini. Setelah pujian ini, hambanya Letnan Jeffrey Manansang akan menghabiskan ibadah ini sekaligus akan membuka ibadah dengan menyampaikan doa syukur. Hadiratmu
kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami berterima kasih kepadamu. Sebab pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama ada dalam ibadah kesucian Jemaat Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Palu. Meskipun dalam situasi pandemi ini kami bersyukur sebab kami boleh beribadah via streaming. Dan kami yakin ini tidak mengurangi sukacita dan hubungan kami dengan Tuhan. Sebab Allah kami adalah Allah yang melampaui segala kondisi yang kami hadapi. Maka kami mohon supaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah pagi hari ini. Ibadah pagi ini biarlah jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Allah kita adalah Allah yang kudus, yang selalu menyatakan dirinya lewat pribadinya, yaitu Roh Kudus. Pada saat Dia terangkat ke surga, Dia menyanyikan sang penghibur itu, yang selalu menyertai kita sampai kapan dan dimanapun kita berada. Kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 7. Kudus, kudus, kudus. Sukacita dan rancangan yang indah tentu akan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, entahkah dalam keadaan suka maupun duka. Apalagi saat-saat seperti ini, kita tidak perlu khawatir atau bahkan kehilangan pengharapan, oleh karena kita mempunyai Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang maha besar dan berkuasa, Raja segala raja serta segala kuasa tunduk padanya. Kita naikkan pujian, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Kita naikkan pujian. Raja segala raja,
kepada kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam pelayanan untuk gereja kita Kota Palu melalui persembahan kolektif, persembahan mingguan, ikrar dan perpuluhan. Sambil kita memberikan persembahan ini, kita kembali memuji nama Tuhan dalam buku Nyanyian Bala Keselamatan nomor 431, 2 ayat saja, ayat 1 dan 2. Kita naikkan pujian ini. Tanah waktu pagi, bibit cinta Allah serta sayur selanjutnya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat firman Tuhan dan persembahan yang akan disampaikan oleh hamba Rekan Jeffrey Manansang. Namun sebelum itu saya akan membacakan beberapa pokok-pokok doa yang akan hambanya doakan pada saat ini. Saya akan membacakan pokok doa pertama yang berulang tahun, khususnya jemaat kita yang berulang tahun dalam seminggu yang telah lewat. Pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, Nyonya Grace Rasa dari kelompok 1, Sofia Senin dari kelompok 1, anak dari Bapak Henry Bali, Nyonya Sinta Rico dari kelompok 3, Emal Alfandi dari kelompok 3, anak dari Bapak Yohanes Ganda. Hari Selasa, tanggal 12 Mei, Neti Sura dari kelompok 1, Kevin Yosafat Sango dari kelompok 1, Jessica Melanie Sarimin dari kelompok 3, yaitu anak dari Bapak Daniel Sarimin. Nardianto Vigo Dongko dari kelompok 4. Hari Rabu tanggal 13 Mei, Michael Yosua Rume dari kelompok 2, anak dari Bapak Yustianus. Ibu Irawati dari kelompok 2, istri dari Bapak Damontorile. Ibu Enid Mordekai Boje dari kelompok 5. Hari Kamis tanggal 14 Mei, Ibu Hesti Aja Tampu dari kelompok 2, istri dari Bapak Indra Tampu. Badianti Riko dari kelompok 4. Hari Jumat tanggal 15 Mei, Bapak Estelei dari kelompok 2, Bapak Elinoko SSI dari kelompok 3. Hari Sabtu tanggal 16 Mei, Ibu Tanti Nofrita Bonjo Menga dari kelompok 4. Ibu Selvian Katib dari kelompok 5, istri dari Bapak Bambang Irawan. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei, anak Jack Cewin Audrey Pongi dari kelompok 4. Itu yang berulang tahun. Dan pokok dua syafaat yang lainnya akan saya bacakan. Kita akan bersama-sama juga mendoakan untuk pemulihan bangsa dan negara dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian tim medis yang terlibat dan terus berjuang untuk menangani para pasien yang terpapar oleh virus COVID-19. Kemudian Obsir Korops, Obsir Asisten, dan para pengajar gereja serta jemaat Korops Dua Palu. Jemaat yang berulang tahun serta mengalami pergumulan dalam hidup, baik dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, serta sakit penyakit. Dan kita juga terus mengukurkan doa untuk pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, terlebih khusus dalam menangani peristiwa penyebaran virus ini. Kemudian kita mendoakan juga untuk persembahan kolektif, persembahan ucapan syukur ikrar serta perpuluhan. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum hambanya akan mendoakan semua doa syafaat ini, kembali kita akan menyembah Tuhan lewat pujian Kau Berfirman. Setelah pujian ini datang Jeffrey Manansang akan memimpin kita dalam doa syafaat firman Tuhan serta persembahan. Kita naik ke pujian.
Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang lagi kepada Tuhan pagi ini. Sebelum kami menaikkan semua pokok-pokok doa syafaat kami mohon supaya Allah mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga setiap permohonan kami naik ke aras Tuhan yang maha tinggi, dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi ini Bapa, kami terus berdoa dan mendukung bagi pemerintah kami yang ada di Indonesia ini, secara khusus dalam upaya-upaya yang dikerahkan untuk menangani mewabahnya virus corona ini. Kami berdoa biarlah Allah menolong mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, dan akan menolong mereka dalam hikmat, sehingga segala sesuatu yang mereka pikirkan, mereka kerjakan, senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kami semua masyarakat. Kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami, dari kantor pusat sampai ke divisi, sampai kepada opsir-opsir yang bertugas di daerah-daerah. Bapa di sorga, dalam kondisi ini pastilah kami semua mengalami kebingungan, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, sebab kami tahu Allah kami tidak pernah tinggalkan kami. Maka kami percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin kami. Kami pun berdoa secara khusus pagi ini bagi semua umat-umat Tuhan yang tergabung dalam Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Palu. Beberapa waktu kami tidak dapat beribadah bersama-sama, tetapi Tuhan biarlah melalui persekutuan kami di rumah, kami terus mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Jika ada umat-umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kami mohon supaya Allah menjamah, beri kekuatan dan kesehatan. Bagi mereka yang dalam pergumulan pribadi, kami mohon supaya Allah pun melawat mereka. Jalan keluar Allah berikan kepada mereka. Persembahan yang sudah kami beri Tuhan, kami mohon supaya Allah memberkati, sehingga juga persembahan ini dapat digunakan untuk kemajuan pelayanan Tuhan yang ada di korps kami. Ini doa permohonan kami Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah kesucian. Melalui media streaming ini saya menyapa Anda semua dengan penuh sukacita. Saya yakin dan percaya bahwa kita sekalian, jemaat-jemaat yang ada di Korps 2 Palu, kita hidup dalam anugerah Allah, penyertaan Allah bagi kehidupan kita. Nah saudara-saudara, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini. Kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab kami tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami hendak bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Hamba yang menyampaikan, hamba tidaklah lebih daripada kami semua yang mendengar. Tapi biarlah Tuhan Engkau memakai hamba-Mu untuk Engkau berbicara bagi umat-Mu hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, minggu yang lalu kita baru saja selesai melewati Hari Ibu dalam Bala Keselamatan. Dan saya rasa bahwa itu hari yang begitu berkesan meskipun berbeda bagi kita. Sebab biasanya Hari Ibu kita memberi bunga pada ibu kita di gereja. Tetapi minggu yang lalu saya pastikan bahwa saudara-saudara memberikan bunga kepada ibu, kepada istri, kepada oma mungkin di rumah saja. Tetapi saudara-saudara, saya rasa itu juga tidak mengurangi sukacita kita. Nah, dalam kalender gereja kita masih sedang ada dalam minggu-minggu Paskah, minggu-minggu kebangkitan Yesus. Nah, karena minggu lalu Hari Ibu dan kita masih ada di minggu Paskah, maka pagi ini saudara-saudara saya hendak berbicara kepada kita masih dalam suasana Paskah, tetapi kita akan belajar dari tokoh seorang wanita yang ada di Alkitab. Mari kita bersama-sama membuka pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Saya tahu bahwa saudara sudah mempersiapkan Alkitab sebelum menyaksikan dan juga beribadah melalui acara ini. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Lalu kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin memberi judul renungan kita, menghidupi karya kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, masih dalam pembahasan mengenai kebangkitan Kristus. Pagi ini dengan sengaja saya mengambil tokoh wanita yang bernama Maria Magdalena. Ini seorang wanita yang pertama kali berjumpa dengan Yesus sejak dia bangkit. Dan sesungguhnya saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus setelah bangkit bukanlah awal kebangkitan bagi Maria. Sebab Maria Magdalena ini sendiri saudara-saudara sudah dibangkitkan sebenarnya oleh Yesus dalam tanda petik sejak waktu yang lama. Nah, Maria Magdalena adalah seorang wanita yang dibebaskan dari 7 roh jahat yang mengganggunya. Saudara bisa membaca dalam Lukas 8 ayat 2. Ia kemudian melayani Tuhan Yesus dan saya melihat bahwa sesungguhnya ketika Yesus membebaskannya dari roh-roh jahat, maka itu adalah awal kebangkitannya. Sehingga boleh kita katakan bahwa Maria lebih dulu merasakan kuasa kebangkitan kehidupannya sebelum Yesus bangkit. Nah, ide utama yang ingin saya diskusikan bagi saudara-saudara pagi ini, bahwa sesungguhnya tidak ada yang lebih berarti dalam hidup ini selain saudara dan saya menghidupi karya kebangkitan Kristus. Tidak ada yang lebih berarti dalam hidup ini selain saudara dan saya menghidupi karya kebangkitan Kristus. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana cara supaya saudara dan saya bisa menghidupi karya kebangkitan Kristus? Hal yang pertama saudara-saudara, kita akan melihat beberapa bagian dalam pembacaan kita. Yang pertama, ayat yang ke-11 dan ayat 12. Berkata demikian, "Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring." Hal yang pertama saudara-saudara, supaya kita bisa menghidupi karya kebangkitan Kristus, yang pertama saudara dan saya harus memberi upaya yang lebih dalam menjalani hidup. Memberi upaya yang lebih dalam menjalani hidup. Saudara-saudara, dalam semua kasus kebangkitan Yesus, semua orang kaget. Semua orang terkejut. Bahkan ada yang lari karena rasa penasaran. Tapi berbeda dengan Maria Magdalena. Alkitab mencatat bahwa dia menangis di dekat kubur. Saya menduga rekan-rekannya yang lain telah meninggalkannya dan kembali kepada murid-murid yang lain. Tapi kalau kita memperhatikan, penulis kitab Yohanes ini memberi termin khusus untuk mencatat kisah Maria Magdalena. Dan saya tahu pasti ada yang spesial dari diri Maria, saudara-saudara. Nah, Alkitab mencatat beberapa hal penting yang dilakukan Maria saat kebangkitan Yesus. Dari ayat demi ayat kita menemukan 6 kata kerja penting, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kata kerja itu antara lain saudara-saudara berdiri, ada juga menangis, ada menjenguk ke dalam, ada yang mendengar, ada bicara, dan ada menoleh saudara-saudara. 6 kata kerja yang saya catat. Dan ini sistematika yang baik untuk saudara dan saya pelajari. Salah satu kekhususan dari Maria, dia mampu berdiri di saat wanita yang lain berlari pulang. Kekhususan Maria, dia mampu menangis di saat semua orang lain hanya sebatas terkejut. Kekhususan Maria, dia mampu menjenguk ke dalam di saat yang lain berlari keluar. Kekhususan Maria, dia mampu mendengar saat yang lain tidak lagi hadir sebagai pendengar. Kekhususan Maria, dia mampu berbicara di saat yang lain terdiam, saudara-saudara. Dan kekhususan Maria, yang keenam, dia mampu menoleh di saat yang lain tertegun. Ini kekhususan dari Maria. Nah, kita memperoleh pelajaran penting dari wanita spesial ini. Bahwa kemampuan untuk melakukan hal yang lebih baik, itu pasti akan berdampak baik. Saya ulang kalimat penting ini. Kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, pasti akan berdampak baik.
Semua murid mendapat pernyataan mengenai kebangkitan Yesus. Tapi hanya 3 orang wanita yang awalnya mendapati batu kubur telah terguling. Ketiga orang wanita mendapat kesempatan untuk melihat batu pintu kubur terguling. Tapi hanya Maria Magdalena sendiri yang berkesempatan khusus untuk melihat Yesus pertama kalinya setelah kebangkitannya. Minimal kita tahu saudara-saudara bahwa ada kesempatan khusus yang diperoleh seseorang tanpa kemampuan untuk berupaya lebih. Saya ulang, tidak ada kesempatan khusus yang diperoleh seseorang tanpa sebuah kemampuan untuk berupaya lebih. Nah, apa aplikasinya bagi kita? Saudara-saudara, hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus menantang orang-orang yang berpuas diri. Saudara, mengikut Kristus itu bukan upaya yang berhenti pada batas berkarya. Kepengikutan yang benar adalah menghasilkan karya-karya terbaik selama hidup. Dan untuk menghasilkan karya terbaik dibutuhkan sebuah usaha yang lebih. Maria tidak akan sespesial itu kalau ia tidak berdiri lebih lama dari teman-temannya yang lain. Maria tidak akan mendapat kesempatan emas kalau dia tidak lebih sabar menjenguk ke dalam untuk melihat kubur Yesus. Maria tidak akan mendapat kesempatan berharga kalau dia tidak berani untuk berhadapan muka dengan malaikat yang berbicara dengannya. Intinya kesempatan spesial itu tidak pernah datang dengan sendirinya, melainkan adalah buah dari sebuah upaya yang lebih. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus harusnya mampu menggugah kita untuk memberi upaya lebih bagi hidup ini. Saudara yang sekolah, belajar lebih giat. Saya tahu saudara-saudara sekarang kita belajar di rumah, melalui media. Tetapi belajarlah lebih giat. Orang Kristen, tunjukkan kasih yang lebih. Pelayan Tuhan, berikan upaya yang lebih. Keluarga-keluarga, beri cinta yang lebih kepada pasangan saudara, bukan kepada pasangan orang lain. Sekarang banyak film-film Korea yang saudara tonton, saudara-saudara, kisahnya mengenai perhugelan, memberi kasih kepada orang lain, bukan kepada pasangan. Ingat, keluarga, beri cinta yang lebih kepada pasanganmu. Ingat bahwa kesempatan emas itu adalah milik mereka yang memberi upaya lebih. Jangan puas pada level upaya baik. Namun jangan juga berhenti pada level upaya terbaik. Berikan upaya terbaik kita untuk menyingkapi kebangkitan Kristus. Kita bisa menghidupi karya kebangkitan Kristus kalau saudara dan saya berusaha memberi upaya yang lebih untuk menjalani hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara, tidak ada yang lebih berarti dalam hidup ini selain saudara dan saya menjalani hidup ini dalam karya kebangkitan Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjalani hidup dalam karya kebangkitan Kristus? Yang kedua, saudara-saudara, coba kita lihat ayatnya yang ke-15 dan 16. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru, saudara-saudara. Yang kedua, bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa menghidupi karya kebangkitan Kristus? Yang kedua, saudara-saudara, jangan hilaf dalam waktu yang lama. Jangan hilaf dalam waktu yang lama. Kita belajar bagian ini. Saya tertarik dengan ayat ini, saudara-saudara. Sebab pada ayat-ayat sebelumnya, Maria sudah bercakap-cakap dengan Yesus. Tetapi dia tidak kenal Yesus. Tapi saat Yesus sebut namanya, maka Maria langsung connect. Itu Tuhan. Saudara-saudara, mengapa ini terjadi? Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang pernah melihat mujizat Yesus. Di awal tadi saya sudah mengatakan dia dibebaskan dari roh jahat, 7 roh jahat yang menguasainya. Yesus memulihkannya dan rohnya sejak saat itu berpaut dengan roh Allah. Ketika Yesus menyebut namanya, maka ada sense, satu perasaan yang berpaut yang kemudian muncul di hatinya. Sebuah perasaan yang sama dengan apa yang dirasakannya dulu waktu dia baru dibebaskan dari roh jahat. Tapi lebih menarik daripada itu, kita melihat bahwa Maria sempat hilaf, saudara-saudara. Dia sempat tidak kenal Yesus. Dia sempat lupa apa yang Yesus nubuatkan. Namun kehilafannya itu bukanlah kekeliruan yang lama. Dia keliru, saudara-saudara. Dia hilaf tapi tidak lama. Hilaf sebentar, kemudian dia sadar dalam waktu yang lama. Saudara-saudara, mengapa Maria tidak kenal Yesus pada awalnya? Sebab materi pembicaraan adalah seputar pertanyaan, mengapa menangis? Coba perhatikan, kenapa dia tidak kenal Yesus?
Yang pertama ditanya, kenapa menangis dalam ayat ini? Kemudian ditanya, apa yang kau cari? Ini sebuah pertanyaan yang merujuk pada sentralisasi diri. Ini tentang Maria, saudara-saudara. Sehingga Maria tidak bisa melihat Yesus. Saya menarik sebuah pembelajaran bahwa kita tidak akan pernah menyadari kuasa Tuhan saat kita duduk dan hanya menikmati air mata kita. Saat kita hanya menyesal dan duduk terus menyesali keadaan kita. Kita tidak akan menikmati kuasa Tuhan selama kita bersedih untuk sesuatu yang kita cari, tapi kita tidak pernah dapat. Kita tidak akan bisa mengenal kuasa Allah saat kita tahu bahwa Dia, Allah itu bangkit dan Dia peduli bagi kita, saudara-saudara. Kita hanya bisa mengenali kuasa Allah waktu kita tahu bahwa hidup ini bukan tentang saya. Ini tentang Allah yang mengasihi saya. Saudara-saudara, pertanyaan yang Yesus ajukan sebenarnya tidak ditujukan untuk menghibur Maria atau bermaksud untuk menolong Maria. Coba perhatikan pertanyaan Yesus yang kedua. Dia bilang, siapa yang engkau cari? Ini sebuah perbandingan pikiran. Ada dua makna yang saya tangkap di sini yang Yesus bicara. Yang pertama, waktu Yesus bilang siapa yang engkau cari, Yesus yang pertama dia sudah tahu bahwa Maria punya masalah. Dan Yesus tahu bahwa sumber masalahnya itu ada, yaitu kesedihannya dia. Yang kedua, Yesus ingin menekankan bahwa jika engkau tahu siapa yang engkau cari, maka engkau tidak perlu menangis. Saya ulang bagian yang kedua. Yesus waktu bertanya siapa yang engkau cari, di saat Maria menangis, sebenarnya Yesus ingin menekankan kalau engkau tahu bahwa yang engkau cari itu Allah yang hidup, maka sebenarnya engkau tidak perlu menangis. Saudara-saudara, apa aplikasinya bagi kita? Siapapun kita pasti pernah menangis dalam menjalani hidup ini. Tapi coba kita tandai, apa yang membuat kita menangis, saudara-saudara, terkadang dipakai Allah untuk menyadarkan hidup kita bahwa apa yang kita cari, saudara-saudara, biasanya salah. Apa yang kita kejar itu biasa salah. Maka kadang Allah menggunakan kekecewaan, menggunakan tangisan, saudara-saudara, untuk mengatakan bahwa apa yang kamu kejar, apa yang kamu cari selama ini itu salah. Saudara-saudara, banyak kali kita keliru dalam hidup ini. Sebab yang kita cari bukan Yesus. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Firman Tuhan, saudara-saudara, tidak pernah salah. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Artinya untuk sebuah kehidupan yang paling utama itu kita cari Tuhan. Sekarang saya tanya saudara-saudara. Apakah saudara dan saya sudah mencari Tuhan? Untuk dapat pekerjaan. Apakah kita cari pekerjaan atau cari Tuhan? Untuk dapat pasangan hidup. Apakah kita cari pacar atau cari Tuhan, saudara-saudara? Kenapa banyak orang Kristen menangis dalam hidup ini? Sebab yang dicari itu bukan Tuhan. Ada kekeliruan-kekeliruan yang dicari. Sebaliknya saudara-saudara, jangan pernah tangisi sesuatu yang tidak kita peroleh. Sebab Yesus tidak bodoh. Dia akan mengambil apa saja yang sekiranya itu bisa membuat Anda dan saya menangis. Camkan ini. Allah tidak pernah peduli dengan masalah kita. Dia hanya benar-benar peduli dengan kita. Masalah itu bukan milik Allah, tapi kita ini milik Allah. Sehingga kalau saudara dan saya menghadapi masalah, maka Allah berminat menolong kita karena kita miliknya, saudara-saudara. Ada hal di mana Allah menolong kita dalam masalah. Namun ada juga saat di mana Allah tidak menjawab pertanyaan kita atau masalah kita. Sebab Dia punya jawaban yang lebih baik. Dan saya percaya jawaban yang pasti itu bukanlah air mata. Mungkin saudara kita pernah hilaf. Di rumah tangga saudara pernah hilaf. Dalam kehidupan masa muda saudara pernah hilaf. Saya juga pernah hilaf. Kita semua pernah hilaf. Tetapi saudara-saudara jangan hilaf dalam waktu yang lama. Seperti Maria ketika mendengar suara Yesus memanggil nama kita. Maka taklukkanlah diri di bawahnya. Guru, yang artinya Rabuni. Saudara-saudara, mari menoleh seperti Maria. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan segala sesuatu untuk hidup kita disediakan oleh Allah yang mencari kita. Itu yang kedua. Yang terakhir saudara-saudara, bahwa tidak ada yang lebih berarti dalam hidup ini selain kita menghidupi karya kebangkitan Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita menghidupi karya kebangkitan Kristus?
Ayat 18 bilang begini, 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Hal yang ketiga, saudara-saudara, untuk menghidupi karya kebangkitan Kristus, mari kita biasakan diri untuk menyampaikan berita yang akurat. Berita yang akurat. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dari semua peristiwa kebangkitan Yesus, maka Maria Magdalena lah yang menyaksikan langsung Yesus yang bangkit itu. Yang lain, saudara-saudara, ada murid yang ke Emmaus. Mereka menyaksikan langsung, saudara-saudara. Sedangkan murid-murid yang lain, mereka hanya berjumpa dengan malaikat. Sehingga kalau orang lain selain Maria dan murid yang ke Emmaus yang memberitakan kebangkitan Kristus, maka sebenarnya tingkat akurasinya rendah, saudara-saudara. Tapi kalau Maria yang bicara, validitas akurasi berita itu kuat. Sebab dia adalah saksi mata yang berjumpa langsung dengan Yesus. Dan hal itu disaksikannya. Singkatnya, kesaksiannya adalah tentang kebenaran yang dilihatnya sendiri. Saudara-saudara, Maria ini perempuan hebat. Kenapa saya katakan hebat? Sebab dia melampaui batas akurat mulut seluruh wanita di dunia ini. Biasanya, saudara-saudara, ini biasanya. Tidak juga serta-merta wanita. Tapi biasanya wanita itu akan bercerita dengan jelas dan panjang, meskipun hal itu tidak dilihatnya. Coba tes. Meskipun hanya didengar, dia bisa cerita panjang lebar meskipun dia tidak lihat. Dengan tingkat akurasi yang rendah, bukankah banyak berita-berita buruk yang sampai ke telinga orang dan itu merusak banyak hal? Parahnya ini bukan cuma di dunia sekuler, tetapi ini juga ada dalam gereja. Ada dalam kehidupan rohani. Dan maaf saudara-saudara, hobi orang zaman sekarang itu aneh. Mereka bercerita untuk hal yang tidak dilihatnya. Tetapi mereka menyangkali dan membantah fakta yang sebenarnya. Ini aneh. Pelajaran penting dari Maria. Jangan bicara tanpa akurasi yang tinggi. Jangan bicara tanpa akurasi yang tinggi. Kita memang dapat menyampaikan informasi, tapi kita tidak bisa membuat atau menciptakan informasi. Apa aplikasinya orang Kristen yang merasakan kuasa kebangkitan Kristus? Hidupnya no hoax, saudara-saudara. Kita tidak bisa bicara tanpa akurasi. Bukankah banyak persahabatan yang hancur karena berita yang tidak akurat? Bukankah banyak pelayanan yang mundur karena informasi sepihak? Bukankah banyak persekutuan di gereja menjadi dingin kasihnya hanya karena gosip? Bukankah banyak orang mundur dari gereja hanya karena mulut sesama orang percaya? Saudara, menjaga akurasi perkataan itu penting. Jangan spekulasi. Jangan sok tahu. Karena belum tentu kita juga tahu apa yang orang lain tahu. Dan belum tentu orang lain tahu apa yang kita tahu. Maka tugas kita adalah menjaga akurasi perkataan. Kalau orang Kristen kemudian menjadi sulit dipercaya, siapa lagi yang mau dipercaya di dunia ini, saudara-saudara? Orang yang merasakan kebangkitan Kristus, dia hidup dalam tingkat akurasi yang tinggi terhadap informasi yang keluar dari mulutnya. Akhirnya, saudara-saudara, tidak ada yang lebih berarti dalam hidup ini selain saudara dan saya menghidupi karya kebangkitan Kristus. Bagaimana caranya kita hidupi karya kebangkitan Kristus? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita beri upaya yang lebih untuk menjalani hidup ini. Yang kedua, jangan hilaf dalam waktu yang lama. Jangan salah dalam waktu yang lama. Dengar teguran, berbalik. Dan yang ketiga, biasakan kita menyampaikan berita-berita yang akurat. Semoga kebangkitan Kristus itu juga akan terus membangkitkan kehidupan rohani kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah menjelaskan kepada kami bahwa sesungguhnya kebangkitan Kristus itu harus mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami. Kami mohon supaya kami diberanikan untuk memberi upaya yang lebih dalam menjalani hidup ini. Kami mohon supaya kami sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, kami tidak lama hidup dalam kehilafan, tetapi suara-Mu akan kembali menyadarkan kami untuk kembali ke jalan yang benar. Kami mohon supaya kami, mulut kami ini terbiasa untuk menyampaikan berita-berita yang akurat, sehingga benar-benar kami dapat dipercaya. Hamba berhenti berbicara, namun Roh-Mu akan terus membantu kami untuk melakukan firman. Demi nama Yesus yang bangkit itu kami berdoa.
Amin. Amin. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang layak dipuji dan disembah, dan kita selalu kagum dan hormat dibuat olehnya. Kiranya puji-pujian serta penyembahan kita kepada Dia pada ibadah kita pada pagi hari ini dapat berkenan bagi Dia, dan hormat serta kemuliaan hanya bagi namanya, dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita pada pagi hari ini dengan kembali memuji nama Tuhan dalam sikap doa, ku kagum hormat akan Engkau. Setelah pujian ini, hambanya kembali akan memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat.
kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir dan memberkati kami semua. Sepanjang minggu dalam segala kegiatan aktivitas umat-umat Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Opsir pemimpin kami yang ada di Korps 2 Palu ini. Tuhan memberkati. Setiap Opsir setempat juga Tuhan berkati. Kami ingat juga bagi mereka yang bekerja keras untuk terlaksananya ibadah-ibadah seperti ini. Tim multimedia, Tuhan kembalikan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Akhirnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita.